saksikan di VC, khususnya kelas IPS dan Bahasa. Jumpa lagi bersama Fani dalam Diskusi Matematika. Hari ini, Fani akan membahas pada video ini tentang aplikasi integral. Yuk kita cermati bersama. Oke, kita ingat dulu materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan integral yang pertama, kita telah membahas mengenai integral tak tentu, meliputi konsep dasar integral dx, integralnya adalah x plus c. Kemudian, untuk integral bilangan berpangkat atau integral pangkat, jika ada fungsi x pangkat n, maka integralnya adalah 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1, kemudian pangkat ditambah 1. Nah, kemudian untuk integral substitusi, kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu, yaitu diawali dengan memisalkan fungsi yang kompleks dengan u. Nah, nanti menjadi integral fu du, fungsinya menjadi fungsi u. Kemudian nanti kita substitusi fungsi yang telah kita misalkan tadi ke hasil integralnya. Nah, untuk integral tak tentu sendiri itu untuk fungsi integral sederhana, dan untuk integral substitusi adalah untuk fungsi integral kompleks. Nah, dari dua materi yang telah kita pelajari ini, tentunya nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah kontekstual yang diberi nama aplikasi integral. Apa sih aplikasi integral itu? Aplikasi integral adalah masalah di kehidupan sehari-hari yang dalam penyelesaiannya itu menggunakan konsep dasar integral. Oke, langsung saja kita pelajari aplikasi integral yang pertama, itu ada menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, di layar ini sudah ada kurva. Kurvanya yang warna merah ya, namanya kurva fx. Kemudian yang warna biru ada apa? Garis singgung. Karena di sini juga ada titik singgungnya ya. Oke. Nah, pada materi turunan, coba kalian ingat, gradien, kalau garis singgung itu pasti mempunyai gradien. Nah, garis singgungnya itu kan yang biru. Nah, ini pasti mempunyai gradien. Gradien itu diperoleh melalui turunan dari fungsi fx-nya, atau dy per dx, atau y aksen, atau f aksen x itu sama. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, gradien adalah turunan pertama dari fungsi fx. Oke, nah sekarang Bu Fani misalkan gradiennya ini adalah 2x, atau dy per dx sama dengan 2x. Nah, maka untuk menentukan persamaan kurvanya ini, nah bisa kita integralkan. Jadi, kan fungsi f aksen x itu integral dari fungsi f aksen x itu kan nantinya adalah fx. Nah, contohnya seperti ini, menggunakan notasi kalkulus diferensial untuk gradien diperoleh. Jadi tadi kan gradiennya dy per dx sama dengan 2x. Nah, ketika kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka diperoleh dy sama dengan 2x dx. Nah, setelah itu, untuk memperoleh fungsi y atau fungsi fx, nah, kedua ruas kita integralkan. Jadi, dy ini kita integralkan. Kemudian 2x dx juga kita integralkan. Integral dy, kan dia diintegralkan terhadap y, maka integral dy adalah y. Kemudian integral 2x dx adalah x kuadrat plus c. Nah, sudah kita peroleh persamaan pertama ini. Nah, integralnya adalah y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, tapi masalahnya di sini c-nya belum tahu. Nah, c-nya berapa ya? Kira-kira berapa ya? Nah, untuk menentukan nilai c-nya, bisa kita manfaatkan
titik singgung yang ada di sini. Kan ini ada titik X, Y. Nah, nanti titik singgung ini bisa kita substitusikan ke hasil integral yang kita peroleh untuk menentukan nilai C. Nah, pastinya kalian masih sedikit bingung ya, bagaimana cara menentukannya. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, jadi tadi kurva Y sama dengan X kuadrat plus C. Bu Fani gambarkan dalam grafik berikut. Di gambar 8.2. Nah, jadi Y sama dengan X kuadrat plus C ditunjukkan di gambar ini ya. Yang merupakan himpunan parabola dengan C-nya itu ada 1, min 1, min 3 dalam interval X lebih dari sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 3. Nah, tadi kan Bu Fani sudah memberitahu bahwa untuk menentukan nilai C-nya itu dapat kita manfaatkan titik singgung yang ada di kurva itu, titik singgung yang dilalui kurva itu untuk kita substitusikan ke persamaan kurvanya. Kemudian kita nanti bisa menentukan nilai C-nya. Nah, sekarang jika yang pertama, jika kurva parabola tersebut harus melalui titik min 3,10, maka dari persamaan 1 yang telah kita peroleh tadi, nah, min 3,10 ini merupakan titik singgungnya. Jadi, X-nya min 3, kemudian Y-nya 10. Kita substitusikan ke persamaan 1 yang telah kita peroleh tadi. Y-nya diganti dengan 10 dan X-nya diganti dengan min 3. Sehingga diperoleh nilai C-nya adalah 1. Nah, bagaimana untuk kurva yang melalui titik min 3,8? Nilai C-nya berapa? Apakah sama? Nah, coba kita cek dulu ya. Jika kurva parabola tersebut melalui titik min 3,8, maka Y-nya kita ganti dengan 8 dan X-nya kita ganti dengan min 3. Nah, sehingga nanti akan diperoleh C-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian C-nya ini kita substitusikan ke persamaan kurva ini. C-nya kita ganti dengan min 1, sehingga diperoleh persamaan parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, kemudian bagaimana jika kurva itu melalui titik 2,1, titik yang ini? Apakah nilai C-nya masih sama? Kita lihat ya. Maka nanti X-nya kita ganti 2 dan Y-nya kita ganti 1. Sehingga diperoleh nilai C sama dengan min 3. Jadi, persamaan parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3. C-nya kita ganti dengan min 3. Nah, seperti itu cara substitusinya untuk menentukan nilai C. Manfaatkan titik singgung, lalu kita substitusikan ke persamaan yang telah kita integralkan tadi. Nah, nanti tahu nilai C-nya berapa. Oke, supaya kalian lebih jelas lagi, Bu Fani berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui f aksen X sama dengan 4X min 1 dan nilai dari F3 sama dengan 20. Tentukan fungsi Fx-nya. Nah, ini turunannya sudah tahu ya. Turunan fungsinya sudah tahu. Kemudian ada titik singgungnya. Berarti 3 ini sebagai X, kemudian 20 ini sebagai Y. Nah, kita diminta untuk menentukan fungsi Fx-nya. Nah, caranya bagaimana? Nah, karena f aksen X sama dengan 4X min 1, maka untuk memperoleh fungsi Fx, tinggal kita integralkan saja. Integral dari f aksen X adalah Fx. Kemudian integral dari 4X min 1 dx adalah 2X kuadrat min X plus C. Nah, di sini pasti muncul C ya. Nah, kita kan sudah memperoleh nih fungsi F, persamaan fungsi Fx-nya. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan saja titik singgungnya ini ke persamaan ini.
kepersamaan 2x kuadrat min x plus c. Nah, fx ini kan nama lain dari y, maka nanti kita ganti dengan 20. Nah, F3 kan sama dengan 20, maka karena tadi F3 adalah 2x kuadrat min x plus c, maka x-nya kita ganti dengan 3. Kemudian sama dengan 20. Nah, setelah itu kita peroleh nilai c-nya adalah 5. Nah, seperti itu. Kalau sudah, karena c sudah diketahui, maka substitusi c ke persamaan 1, sehingga diperoleh fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 5. Nah, c-nya sudah kita ganti dengan 5 ya, sehingga sudah diketahui fungsi fx-nya. Kemudian, lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui g aksen x sama dengan x kuadrat min 1 per x kuadrat. Dan G1 sama dengan 1/3. Nah, ini fungsi turunannya sudah diketahui. Kemudian titik singgungnya juga sudah. 1 ini sebagai X dan 1/3 ini sebagai Y. Nah, setelah itu langkahnya apa? Kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk menentukan rumus fungsi Gx. Sama seperti contoh soal 1 tadi ya, hanya bentuk fungsinya saja yang berbeda. Nah, kita jawab dulu. Nah, G aksen X-nya kan X kuadrat min 1 per X kuadrat. Nah, karena ini masih dalam bentuk yang kurang cantik ya, masih dalam bentuk pecahan, kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk seperti ini. X kuadrat min X pangkat min 2. Nah, X kuadratnya ini, 1 per X kuadratnya ini kita naikkan, maka menjadi X pangkat min 2. Nah, setelah itu baru masing-masing kita integralkan. Integral dari G aksen X adalah Gx. Kemudian integral dari X kuadrat min X pangkat min 2 dx adalah 1/3 X pangkat 3 plus 1 per X plus C. Dalam mengintegralkan, kalian ingat kembali konsep dasar integral dan juga integral substitusi. Nah, setelah ketemu integralnya, maka tinggal kita substitusikan saja. Karena G1 sama dengan 1/3, maka nanti X-nya kita ganti dengan 1, dan Gx-nya nanti kita ganti dengan 1/3. Sehingga diperoleh, nah karena fungsi Gx-nya tadi 1/3 X pangkat 3 plus 1/X plus C, maka X-nya kita ganti dengan 1 ya. Nih, sudah kita ganti dengan 1, kemudian nilai G1-nya kan 1/3, melalui proses penghitungan akan diperoleh nilai C-nya sama dengan min 1. Sehingga tinggal kita substitusi nilai C sama dengan min 1 ke persamaan pertama. Nah, C-nya kita ganti dengan min 1, jadi fungsi Gx-nya sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah 1/x min 1. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut next ke contoh soal ketiga supaya lebih jelas lagi ya. Sebuah kurva Y sama dengan Fx melalui titik A 2,0. Jika persamaan gradien di titik A adalah dy per dx sama dengan 2x min 4, maka tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, sama seperti contoh soal 1 dan 2. Titik singgungnya sudah diketahui. Ini ya titik singgungnya. Kemudian gradiennya dy per dx. Nah, ini gradiennya sama dengan 2x min 4. Kemudian kita diminta untuk menentukan persamaan kurvanya. Oke. Nah, karena dy per dx sama dengan 2x min 4, maka dy sama dengan 2x min 4 dx. Kedua ruas kita kalikan dx ya, sehingga diperoleh ini. Kemudian, untuk memperoleh fungsi y, maka kedua ruas harus kita integralkan. Masing-masing kita integralkan.
integral dy adalah y. Kalau di sini fungsinya dy terhadap y, maka nanti hasilnya juga y. Tapi nanti kalau di sini dx, berarti dia diintegralkan terhadap x, nanti di sini x. Oke, kembali integral dy adalah y. Kemudian integral 2x min 4 dx adalah x kuadrat min 4x plus c. Nah, sudah diperoleh integralnya, integral dari fungsi ini, maka kita tinggal menentukan nilai c-nya. Karena kurva melalui titik A 2,0, maka diperoleh nilai C yaitu X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga menjadi seperti ini ya, Y-nya 0, X-nya kita ganti dengan 2. Nah, melalui proses perhitungan diperoleh nilai C sama dengan 4. Nah, tinggal kita substitusi saja nilai C-nya ini ke persamaan yang Y sama dengan ini. Sehingga persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Oke, next. Contoh soal keempat. Tentukan rumus fungsi f apabila gradien garis kurva f yang melalui titik 1,1 diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4. Nah, sama. Jadi titik singgungnya di sini adalah 1,1 dan gradiennya adalah ini. F aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4. Langkahnya pun juga masih sama. Karena f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4, maka dfx-nya sama dengan 6x kuadrat plus 4 dx. Kemudian masing-masing kita integralkan ya, ruas kiri kita integralkan, ruas kanan pun juga. Sehingga integral dfx adalah fx, kemudian integral dari 6x kuadrat plus 4 dx adalah 2x pangkat 3 plus 4x plus c. Nah, di sini fungsi integralnya sudah kita peroleh. Tinggal kita tentukan saja nilai c-nya. Karena kurva tersebut melalui titik A 1,1, maka nilai c-nya tinggal kita substitusi saja. Untuk x-nya kita ganti dengan 1, dan untuk y-nya kita ganti dengan 1. Nih x-nya kita ganti dengan 1 semua ya, karena di sini itu x-nya 1. Kemudian karena tadi f1-nya itu 1 atau y-nya itu 1, maka kita ganti juga dengan 1. Sehingga melalui proses penghitungan diperoleh nilai c sama dengan min 5. Nah, jadi tinggal kita substitusikan saja c ini ke fungsi fx-nya. Sehingga rumus fungsi f adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x min 5. Nah, itu merupakan beberapa contoh soal mengenai menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Aplikasi integral yang kedua adalah kecepatan dan percepatan. Pastinya kalian sangat familiar ya dengan kecepatan dan percepatan. Kemarin di turunan kita juga sudah belajar. Oke. Nah, perlu diingat pada materi turunan atau diferensial pada bab sebelum integral sudah kita pelajari bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari jarak. Ada 3 unsur ya, ada jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, kecepatan itu merupakan turunan dari jarak. Kemudian, percepatan adalah turunan dari kecepatan. Nah, untuk integralnya, maka tinggal kita balik saja. Berarti, kecepatan itu merupakan integral dari percepatan. Sedangkan, jarak adalah integral dari kecepatan. Nah, tinggal kita balik gitu aja ya. Kemudian, agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut.
Nah, jadi jarak itu disimbolkan dengan ST. Ini jarak. Kemudian kecepatan itu disimbolkan dengan VT. Dan percepatan disimbolkan dengan AT. Nah, seperti yang Bu Fani tadi sudah jelaskan bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari jarak. Ada S aksen T, berarti karena jarak tadi ST, kalau ada aksennya berarti kecepatan itu merupakan turunan dari jarak. Kemudian percepatan itu merupakan turunan pertama dari kecepatan atau V aksen T, atau turunan kedua dari jarak. Kalau aksennya double, berarti S double aksen T, dia merupakan turunan kedua. Tapi kalau aksennya hanya satu, dia turunan pertama. Sehingga untuk integralnya, nah percepatan di sini AT ya. Nah, kemudian kecepatan atau VT merupakan integral dari percepatan. Integral dari AT dt. Integral dari kecepatan. Kecepatan adalah integral dari percepatan. Sedangkan untuk jarak atau ST merupakan integral dari VT atau integral 2 kali integral dari AT. Jadi jarak adalah integral dari VT atau 2 kali integral dari AT. Begitu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui kecepatan suatu benda adalah Pt sama dengan 6T kuadrat min 8T. Nah, berarti ini kecepatannya ya, fungsi kecepatannya. Dan posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Nah, tentukan rumus jarak ST. Kalian diminta untuk menentukan fungsi ST-nya atau fungsi jaraknya. Penyelesaiannya bagaimana? Kita simak berikut. Nah, jadi kan tadi diketahui fungsi kecepatannya ini ya, Vt. Padahal kecepatan tadi itu merupakan turunan dari fungsi jarak. Kecepatan itu turunan dari fungsi jarak, makanya dia S aksen T. Sehingga untuk memperoleh fungsi ST, tinggal kita integralkan saja. Integral dari S aksen T itu adalah ST. Kemudian integral dari PT itu adalah ST. Nah, karena tadi fungsi kecepatannya adalah PT, fungsi kecepatan itu PT, dan PT-nya di sini 6T kuadrat min 8T, sehingga kita integralkan ya. Integral dari 6T kuadrat min 8T dt itu adalah 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus C. Nah, sudah kita peroleh fungsi integralnya ini, kita tentukan nilai C-nya sekarang. Nah, karena tadi posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0, jadi ketika T-nya 0, itu jaraknya 5. Maka ST-nya kita ganti dengan 5, dan T-nya kita ganti dengan 0. Ini kita ganti dengan 0, kemudian ST kita ganti dengan 5. Nah, sehingga diperoleh nilai C itu sama dengan 5. Nah, kalau sudah diperoleh nilai C, maka persamaan fungsi jarak, yaitu C-nya tinggal kita ganti dengan 5. C-nya diganti dengan 5. Sehingga fungsi jarak atau ST-nya adalah 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 5. Nah, seperti itu ya. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua untuk percepatan dan kecepatan. Nomor 2, diketahui suatu partikel bergerak dengan percepatan AT sama dengan 24T plus 10.
Diminta yang pertama untuk menentukan persamaan fungsi kecepatan partikel tersebut jika diketahui kecepatan partikel saat T-nya 10 adalah 1303. Dan yang kedua, persamaan fungsi jarak S jika diketahui jarak partikel pada T sama dengan 0 adalah 4532. Nah, dari soal ini kita telah ketahui bahwa fungsi percepatannya ini. Kita selesaikan dulu soal yang A ya. Soal yang A ini diminta untuk menentukan fungsi kecepatan. Persamaan fungsi kecepatan. Jadi diminta untuk menentukan Vt. Nah, Vt atau kecepatan itu kan integral dari percepatan. Sehingga karena tadi fungsi percepatannya adalah 24T plus 10, maka integral dari 24T plus 10 dt adalah 12T kuadrat plus 10T plus C. Nah, karena tadi pada saat T-nya 0, pada saat T-nya 10, fungsi kecepatannya adalah 1303, maka nilai C-nya dapat kita ketahui. Nah, V10-nya kita ganti dengan 1303 dan T-nya, T yang ada di sini, kita ganti dengan 10. Sehingga diperoleh nilai C sama dengan 3. Dengan demikian, persamaan fungsi kecepatan partikel atau Vt-nya sama dengan 12T kuadrat plus 10T plus 3. C-nya sudah kita ganti dengan 3 ya. Oke, untuk yang B, kita diminta untuk menentukan persamaan fungsi jarak atau ST. Apabila diketahui T-nya 10 dan jarak partikelnya 4532. Caranya sama. Karena jarak merupakan integral dari fungsi kecepatan, jadi fungsi jarak itu kan integral dari Vt. Nah, padahal Vt-nya tadi sudah kita ketahui dari nomor A tadi ya, Vt-nya 12T kuadrat plus 10T plus 3. Sehingga tinggal kita integralkan saja fungsi Vt itu, diperoleh integralnya adalah 4T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus 3T plus C. Nah, untuk S10 sama dengan 4532, maka S10-nya kita ganti dengan 4532. Sedangkan T yang ada di sini kita ganti dengan 10. Karena T-nya 10. Nah, setelah kita substitusikan S10 dan juga T-nya, maka diperoleh nilai C sama dengan 2. Kalau sudah begitu, C-nya sudah tahu kan? Maka kita bisa menentukan fungsi jarak atau ST-nya. Jadi, persamaan fungsi jarak partikel adalah ST sama dengan 4T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus 3T plus 2. Nah, 2-nya ini kan sudah dapat dari C. Sudah kita substitusikan, sudah kita ganti. Nah, ini nilai Vt dan juga ST-nya. Gitu ya. Oke. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai aplikasi integral. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan juga semoga kalian dapat memahami penjelasan kami. Selamat belajar and see you. Tuhan memberkati.